Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Alfa Sofa. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung nomor 133 tahun 2025 PT UN Bandung. Guna untuk memenuhi tugas Hukum Peradilan Acara Tata Usaha Negara. Nah, dalam putusan ini merupakan sebuah studi kasus tentang pembahasan KTUN terkait pembentukan serikat pekerja dan pencatutan nama ditinjau dari asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPP. Nah, langsung ke PPT-nya. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi, Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Dalam negara hukum, tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan prosedur yang benar. Ketika tindakan itu merugikan warga negara, peran Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN hadir sebagai medium konstitusional untuk menguji keabsahannya. Dalam sektor ketenagakerjaan, negara hadir sebagai regulator melalui kewenangan pencatatan serikat pekerja. Pasal 28E ayat 3 UUD 1945. Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat yang kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Di mana pencatatan oleh Dinas Tenaga Kerja bukan sekadar administrasi biasa, melainkan tindakan hukum publik yang memberikan status legal bagi serikat pekerja untuk menjalankan fungsi advokasi dan perlindungan pekerja. Namun, fenomena yang sering muncul adalah praktik pencatatan nama atau manipulasi keanggotaan dalam pembentukan serikat pekerja baru. Praktik ini tidak hanya melanggar hak konstitusional pekerja, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan dan verifikasi oleh aparatur negara. Dalam perspektif hukum administrasi, tindakan pejabat yang menerbitkan pencatatan tanpa verifikasi material yang memadai merupakan pelanggaran terhadap AAUPP atau asas-asas umum pemerintah yang baik. Nah, putusan PT UN Bandung nomor 133 tahun 2025 PT UN Bandung ini menjadi contoh konkret bagaimana Pengadilan Tata Usaha Negara menguji keabsahan tindakan administrasi negara yang lalai tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke duduk perkara dalam putusan tersebut. Dalam perkara nomor 133 tahun 2025 PT UN Bandung ini yang menjadi para penggugat adalah 3 orang pekerja, yaitu Saudara Denny Zailani, Saudara Denny Zailani sebagai penggugat 1, Saudara Eka Alfariski sebagai penggugat ketiga, dan Saudara Rian sebagai penggugat kedua. Nah, ketiganya merupakan anggota sah dari Serikat Pekerja Lama bernama GBLPK Sabumusi yang dibuktikan dengan pemotongan iuran pada slip gaji mereka setiap bulan. Sementara itu, yang menjadi tergugat adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut selaku pejabat yang menerbitkan objek sengketa berupa tanda bukti pencatatan untuk serikat pekerja baru bernama PUK SPAI FS PMI di lingkungan perusahaan yang sama. Kronologi perkara berawal ketika sekelompok orang menginisiasi pembentukan PUK SPAI FS PMI dan mengumpulkan tanda tangan, termasuk dari ketiga penggugat. Namun para penggugat mendalilkan bahwa tanda tangan mereka diperoleh secara tidak sah tanpa penjelasan maksud dan tujuan yang jelas, sehingga diduga terdapat unsur paksaan atau kekhilafan. Berdasarkan berkas yang diajukan, tergugat melakukan verifikasi lapangan pada 3 Juni 2025 dan menerbitkan tanda bukti pencatatan pada 24 Juni tahun 2025. Padahal terdapat fakta krusial yang diabaikan di mana penggugat ketiga yaitu Eka Alfariski telah mengirimkan surat keberatan resmi pada 27 Mei 2025 kepada Dinas Tenaga Kerja Garut jauh sebelum KTUN tersebut terbit, yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah hadir dalam kegiatan pembentukan. Lebih lanjut, terungkap bahwa ketua serikat baru
yaitu Taufik Hidayat, sudah tidak lagi berstatus sebagai karyawan aktif di perusahaan tersebut sejak 27 Mei 2025, di mana akibatnya para penggugat mengalami kerugian berupa status keanggotaan ganda yang dilarang oleh undang-undang dan menerima surat peringatan dari perusahaan yang bersangkutan, di mana perusahaan tersebut mengancam hubungan kerja mereka. Karena itu mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Nah, slide selanjutnya yaitu definisi dan konstruksi yuridis objek sengketa. Definisi dan konstruksi yuridis sengketa ada dua. Yang pertama, eksistensi atau karakteristik KTUN sebagai objek sengketa. Yang kedua, dinamika verifikasi lapangan. Yang pertama, yaitu mengenai eksistensi KTUN sebagai objek sengketa. KTUN sendiri merupakan tanda bukti pencatatan yang diterbitkan tergugat, di mana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu berupa penetapan tertulis, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum. Nah, di mana KTUN yang diterbitkan oleh tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Jadi, KTUN tersebut merugikan para penggugat. Yang kedua ada dinamika verifikasi lapangan, di mana tergugat lebih mengedepankan aspek formalitas administratif tanpa melakukan verifikasi material. Padahal dalam hukum administrasi, verifikasi tidak boleh berhenti pada pemeriksaan dokumen, tetapi harus menjaga kebenaran material dari fakta yang ada. Kemudian slide selanjutnya ada legal standing para penggugat dan kronologi dan kejanggalan prosedural. Untuk legal standing para penggugat, tergugat mengajukan eksepsi bahwa para penggugat tidak memiliki kepentingan hukum karena KTUN ditujukan kepada organisasi bukan individu. Namun berdasarkan doktrin Indro Harto dan Philippus Hadjon serta jurisprudensi putusan MA nomor 41K tahun 1994 dan SEMA nomor 2 tahun 1991, pihak ketiga yang dirugikan secara langsung berhak mengajukan gugatan. Para penggugat memenuhi kualifikasi ini karena mengalami kerugian langsung, ada hubungan kausal dengan keputusan tata usaha negara, dan kerugian tersebut bersifatnya pribadi. Selanjutnya terdapat 3 kejanggalan prosedural yang menjadi fondasi gugatan tersebut. Yang pertama ada pencatutan nama tanpa prosedur yang sah. Hal ini mencederai asas kebebasan berserikat yang mensyaratkan kehendak yang bebas. Yang kedua ada status keanggotaan ganda. Karena para penggugat masih terikat dengan serikat lama dan belum pernah mengundurkan diri secara sah sesuai dengan pasal 14 ayat 2 UU nomor 21 tahun 2000 dan dapat dibuktikan dengan pemotongan untuk iuran di slip gaji mereka setiap bulan. Slip gaji penggugat setiap bulan. Yang ketiga ada keberatan formil dari penggugat ketiga yang disampaikan sebelum KTUN terbit, di mana penggugat ketiga yaitu Eka Alfariski sudah mengajukan surat keberatan yang disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja tetapi diabaikan, di mana yang seharusnya ini merupakan peringatan awal bagi tergugat untuk melakukan verifikasi ulang apakah keputusan tata usaha negara tersebut sudah sesuai atau ada cacat prosedur. Nah, selanjutnya ada uji keabsahan tindakan pemerintah. Yang pertama ada parameter pengujian antara UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan. Majelis Hakim menggunakan parameter pasal 53 ayat 2 UU nomor 9 tahun 2004, yaitu apakah KTUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan AAUPB. Hal ini diperkuat UU nomor 30 tahun 2014 yang mengatur syarat sahnya keputusan administrasi meliputi kewenangan, prosedural, dan substansi. Yang kedua ada analisis pertimbangan terhadap eksepsi tergugat. Dalam putusan ini tergugat mengajukan 3 eksepsi. Yang pertama ada eksepsi kompetensi absolut, eksepsi legal standing, dan eksepsi gugatan prematur. Dalam eksepsi kompetensi absolut, karena PTUN ditolak karena PTUN berwenang menilai keabsahan proses penerbitan KTUN, bukan keabsahan tanda tangan sebagai dokumen keberdataan.
Yang kedua, eksepsi legal standing ditolak karena hakim mengakui para penggugat sebagai pihak yang dirugikan secara langsung. Yang ketiga yaitu eksepsi gugatan prematur ditolak oleh majelis hakim karena surat keberatan pada 24 Juni 2025 telah memenuhi syarat sebagai upaya keberatan atau banding administratif. Selanjutnya ada ratio decedendi atau cacat prosedur dan substansi. Dalam rasio decedendi ini terdapat 4 poin. Yang pertama ada ketidakpenuhan syarat formil pembentukan. Karena tindak 3 orang pembentuk, yaitu para penggugat tidak sah, maka syarat minimal 10 orang dalam membentuk serikat pekerja itu tidak terpenuhi. Yang kedua ada pelarangan-larangan multi keanggotaan. Para penggugat masih terikat dengan serikat lama dan belum mengundurkan diri secara sah sesuai dengan pasal yang mengatur. Yang ketiga ada cacat juridis pada status kepengurusan. Ketua serikat baru ini yaitu Saudara Taufik sudah bukan karyawan aktif di perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya yang keempat yaitu pelanggaran asas kecermatan, di mana tergugat gagal melakukan verifikasi material dan mengabaikan surat keberatan yang diajukan oleh penggugat ketiga dan mengabaikan bukti potongan iuran dari para penggugat. Yang keempat ada konsistensi pengujian asas-asas umum permintaan yang baik di Pengadilan Tata Usaha Negara. Putusan ini sejalan dengan jurisprudensi sebelumnya seperti putusan EMA nomor 317 Tata Usaha Negara tahun 2007 dan putusan PT UN Surabaya nomor 12 tahun 2020 PT UN Surabaya yang juga membatalkan keputusan karena cacat prosedur dan pelanggaran asas kecermatan. Yang kelima ada eksistensi dan implikasi yuridis. Majelis hakim mengabulkan gugatan seluruhnya, menyatakan batal tanda bukti pencatatan dan mewajibkan tergugat mencabutnya. Implikasi PUK SPAI FS PMI, kehilangan pengakuan legal dan para penggugat terbebas dari status keanggotaan. Jadi serikat baru ini sudah tidak memiliki legal standing sebagai serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, kemudian slide selanjutnya ada keabsahan prosedur verifikasi dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB. Yang pertama ada eksistensi dan kedudukan AAUPB. AAUPB telah dikodifikasi dalam UU nomor 30 tahun 2014 termasuk asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas larangan penyalahgunaan wewenang, dan asas pelayanan yang baik. Yang kedua ada penerapan asas kecermatan. Tergugat melanggar asas ini karena 3 hal. Yang pertama, gagal melakukan verifikasi material, mengabaikan bukti kontradiktif berupa surat keberatan atau surat banding administratif, dan tidak cermat memverifikasi status kepengurusan, di mana ternyata ketua serikat baru ini sudah bukan karyawan aktif dan gagal melihat bahwa ketiga para penggugat ini masih merupakan anggota sah dari serikat pekerja yang lama. Yang ketiga ada pelanggaran asas larangan penyalahgunaan wewenang. Tindakan tergugat yang memaksakan penerbitan KTUN dengan mengabaikan fakta yang ada dapat dilihat sebagai penggunaan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, yaitu melegitimasi serikat yang cacat prosedur. Yang keempat ada implikasi pelanggaran AAUPB terhadap keabsahan KTUN. Pelanggaran terhadap AAUPB mengakibatkan keputusan tata usaha negara tersebut menjadi cacat juridis dan dapat dibatalkan, di mana sesuai dengan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kelima ada pelanggaran asas keterbukaan dan transparansi, di mana tergugat tidak memberikan informasi memadai kepada para penggugat sehingga mereka tidak memiliki kesempatan menyampaikan keberatan sebelum keputusan final. Nah, selanjutnya ada implikasi hukum pencatutan nama bagi pekerja. Yang pertama ada perspektif hak konstitusional. Pencatutan nama tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius terhadap pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945, di mana meniadakan unsur kebebasan dan kesukarela dalam hak berserikat. Yang kedua ada ambiguity status keanggotaan antara dua serikat atau status keanggotaan yang ganda. Dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 melarang keanggotaan ganda,
di mana akibatnya status hukum menjadi tidak jelas, berpotensi menimbulkan konflik loyalitas dan melemahkan advokasi serikat pekerja. Yang ketiga ada kerugian administratif dan finansial, di mana para penggugat menerima surat peringatan dari perusahaan yang secara langsung mengancam hubungan kerja mereka. Yang keempat ada hak atas pemulihan dan ganti rugi. Para penggugat berhak atas pemulihan hak melalui pembatalan KTUN dan secara normatif berhak menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PTUN. Yang kelima ada implikasi bagi serikat pekerja. Serikat pekerja yang sah GBLPK Sarbumusi berpotensi kehilangan anggota secara tidak sah dan munculnya serikat tandingan dapat menciptakan ketidakstabilan hubungan industrial. Nah, selanjutnya kita sampai pada slide terakhir yaitu kesimpulan dari analisis putusan tersebut. Yang pertama ada konstruksi hukum dan legal standing para penggugat terbukti kuat karena memenuhi unsur kerugian langsung akibat keputusan tata usaha negara yang mencatut nama mereka sejalan dengan doktrin dan jurisprudensi yang berlaku. Kesimpulan yang kedua ada pertimbangan hukum majelis hakim sangat komprehensif dengan menggunakan parameter perundang-undangan dan AAUPB. Rasio desensi didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat formil, pelanggaran larangan multi keanggotaan, cacat yuridis, kepengurusan, dan pelanggaran asas kehormatan. Kesimpulan ketiga yaitu prosedur verifikasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Garut tidak memenuhi standar keabsahan karena melanggar AUPB yaitu asas kehormatan, gagal melakukan verifikasi material, dan mengabaikan bukti yang kontradiktif. Kesimpulan keempat yaitu pencabutan nama berimplikasi pada pelanggaran hak konstitusional, di mana akhirnya terciptanya status keanggotaan ganda yang menimbulkan kerugian administratif dan finansial, serta para penggugat berhak atas pemulihan, serta dampak pada stabilitas hubungan industrial. Kemudian selanjutnya ada saran pada slide 17 ini terdapat saran-saran bagi beberapa pihak. Bagi Dinas Tenaga Kerja perlu menyusun SOP verifikasi yang substantif dan mencakup konfirmasi langsung kepada setiap anggota pembentuk, serta meningkatkan kapasitas aparatur dalam menerapkan asas-asas umum pemerintah yang baik atau AAUPB. Bagi pekerja dan serikat pekerja, tingkatkan kesadaran hukum mengenai hak dan kewajiban berserikat, termasuk prosedur pengunduran diri secara tertulis sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Bagi perusahaan, bersikaplah dengan netral, jangan terlibat dalam upaya menciptakan dualisme serikat atau mendukung salah satu serikat, dan berundinglah dengan serikat yang tercatat secara sah dan bebas dari cacat hukum atau memiliki legal standing. Nah, demikianlah presentasi analisis yuridis terhadap putusan PTUN Bandung nomor 133 tahun 2025 PTUN Bandung dari saya. Jika ada pertanyaan, boleh tanyakan langsung di kolom komentar di YouTube Kuliah Aditya Pradana. Semoga bermanfaat dan menambahkan wawasan kita semua, dan saya meminta maaf jika ada salah atau kekurangan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad